panas ya? Alhamdulillah panas itu air dekat. Habis itu. Stop. Sebelum kita mulai pelajaran ini, agar kita dahulu. Silakan bapak. Ada ya? Tidak. Doa coba. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ingin mengabsen kehadiran kalian dulu. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua? Sehat. Saya panggil dari atas Rian Maulana, Reza Yunan, Khalilur Rahman, Ahmad Febrianto, Fahroni, Arif Dwi, Idan Maulana, Daman Dwi, Abdul Hasid, Fernanda Diki, Evan Yudhika, Faisal Alil, Andian Dwi, Muhammad Zaki, Dimas Heru, Ega Ramadan, Fatan, Kiki Kurniawan, Pandi, Ferry, Danu, Yunus, Rizky Agung, Ahmad Daniel, M. Audis. Kita ya, hadir semua lengkap. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang lampu tanda belok. Lampu tanda belok sepeda motor. Kalau kalian biasanya ada yang sebutnya sen, ada yang biasanya nyebutnya listrik, rating, sama ya. Hanya beda penyebutan. Kadang beda daerah juga beda penyebutannya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan komponen sistem tanda belok. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen sistem tanda belok. Yang ketiga, mampu membuat gambar rangkaian tanda belok. Dan yang keempat, mampu merangkai sistem tanda belok. Sebelumnya kalian bisa membentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Mejanya bisa ditata untuk kelompok. Nah, ini ya bisa diperhatikan ke depan. Ini adalah kesepakatan pembelajaran kita di kelas. Yang pertama, jika keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Yang kedua, berpakaian kerja rapi seperti yang kalian pakai sekarang dan tidak memakai topi. Yang ketiga, memakai sepatu. Yang keempat, saat diskusi boleh ramai asalkan tidak rusuh. Yang kelima, pada saat praktek tidak boleh bergurau karena berkaitan dengan keselamatan diri sendiri dan benda yang digunakan untuk praktek. Jelas?
Baiklah, selanjutnya smartphone-nya sudah nyambung koneksi? Sudah semua? Nah, selanjutnya saya akan memberikan pretest terlebih dahulu untuk kalian. Nah, silakan pretestnya saya bagikan lewat link di grup masing-masing. Cek dulu grupnya, kemudian linknya yang atas silakan buka. Bukan semua? Silakan dikerjakan dulu. Saya beri waktu 15 sampai 20 menit. Silakan kerjakan. Sama. Nah, kelihatan? Pak yang belakang baca. Silaku tanda belok. Kami berada saat ini berbentuk atau belok ke kanan dan kiri. Kita berada di tikungan pertigaan juga perempatan. Sifat 5. Nah, fungsi tanda belok adalah sebagai penanda saat ingin kanan atau berbelok ke kanan dan ke kiri ketika berada di jalan tikungan pertigaan hingga perempatan. Kalau dulu di sepeda motor kalian, di sepeda motor yang dulu itu belum ada namanya sistem tanda belok. Tanda beloknya di mana? Pakai kanan. Nah, karena itu sangat berbahaya, maka dibuatlah namanya sistem tanda belok dengan aturan sebagai berikut. Jadi lampu tanda belok itu dibuat untuk standarisasi dunia. Jadi semua negara menyetujui atau menyepakati bahwasanya modelnya lampu tanda belok itu pasti seperti itu. Kalau di sepeda motor kalian ada warna oranye, sebelah kanan sebelah kiri ada lampu rating kan? Di semua negara sama. Jadi kalian belok kanan belok kiri pasti tandanya lampu sen atau lampu rating atau lampu tanda. Jadi bukan di Indonesia saja. Jadi meskipun kalian main ke Thailand ke India sama tanda beloknya ya seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya juga sudah disepakati ketika kalian akan berbelok untuk memberi sinyal atau tanda bagi pengendara yang baik. Berikutnya, nah ini komponen-komponen dari sistem tanda belok. Ada aki, ada fuse atau sekring, kemudian kabel, flasher, switch atau saklar sen, lampu bohlam, ada bohlam, kalau sekarang ada LED ya kan? Kemudian kunci kontak. Nah ini yang belakang kelihatan? Coba dibaca. Fungsi aki adalah menyuplai arus yang paling utama untuk melistrikkan lampu sen. Nah, fungsi aki sebenarnya banyak. Sedangkan yang kita bahas kali ini karena yang dibahas adalah lampu sen. Jadi di sini lampu sen sumbernya hanya dari aki. Ya. Jadi meskipun mesin kalian tidak nyala, lampu sen itu sudah bisa dipakai atau bisa dinyalakan. Berikutnya fuse atau sekring. Fuse atau sekring. Coba dibaca Mas yang depan. Ega. Fuse atau sekring alat pengaman listrikan yang dapat menghentikan adu listrik agar tidak mengalir jika kelebihan bebas. Ya, alat pengaman kelistrikan. Jadi sebenarnya sekring itu ada di semua komponen kelistrikan. Mobil, di sepeda motor, bahkan di alat elektronik juga ada sekring. Kalau tidak ada sekring, otomatis ketika kemudian beban, yang rusak bukan sekringnya, yang rusak adalah komponen. Bisa akinya, bisa lampunya.
kemudian bisa splatter, ya kan? Bisa saklarnya juga bisa rusak, bisa terbakar, kabelnya terutama. Biasanya yang paling sering itu kabel, kalau tidak ada sikring atau tidak ada fuse. Berikutnya kunci karata. Ini sudah pasti ya. Semua arus listrik yang dialirkan di sepeda motor pasti melalui kunci karata. Flasher. Apa fungsinya flasher? Untuk menghasilkan kehidupan. Kenapa kok harus kedip? Karena sinyal, ya, kalau hanya menyala saja tidak berkedip, orang tidak akan mudah tahu. Makanya kenapa kok di lampu merah itu warnanya merah kuning hijau. Kemudian ada juga kalau kalian pernah lihat di tempat-tempat kayak penyeberangan ada kedip oranye tapi lebih kedip. Itu tujuannya biar orang mudah melihat. Kalau nyalanya diam, ya, kalau lampu itu nyalanya diam, orang kiranya itu lampu penerangan, bukan lampu tanda atau lampu memberi sinyal, gitu ya. Nah, kalau sepeda motor namanya flasher, di mobil juga flasher. Next, berikutnya adalah switch atau saklar. Sudah jelas, kalau switch atau saklar adalah sebagai menghidupkan dan mematikan. Sedangkan untuk switch lampu sen ini fungsinya untuk membagi jalur. Kalau mau belok kanan berarti switchnya diarahkan ke kanan. Kalau belok kiri switchnya diarahkan ke kiri. Lanjut ya. Kemudian lampu. Nah, ini lampunya juga harus pakai warna oranye atau kuning karena sebagai lampu tanda. Kalau sepeda motor kalian kok lampu sennya warna biru, ada? Pasti ada. Ya. Kalau di sepeda motor kalian lampu sennya lampu biru, orang dikiranya itu bukan lampu sen, atau dikiranya kalian tidak mau berbelok. Dianggapnya adalah lampu variasi atau lampu kotak. Makanya standarnya lampu sen harus warna oranye atau kuning. Karena itu sudah disepakati oleh internasional. Nah, ini gambar rangkaiannya. Di sini sengaja saya gambarkan ada dua model rangkaian. Ada yang Yamaha sebelah kiri, yang sebelah sebenarnya Yamaha atau Honda itu sama aja. Yang membedakan hanya warna kabel. Kalau jalurnya sudah tahu, sudah paham, kira tidak akan kesulitan. Coba kita baca ya urutannya, mulai dari bawah, dari aki sini, ya, dari baterai, ada plus sama dari plus sama min masuk ke fuse sikring. Dari sikring naik lagi ke kunci kontak, baru masuk ke dari flash ke atau switch tanda belok, baru bisa ke lampu sen kiri atau kanan. Hanya nanti yang membedakan adalah warna. Kalau kalian sudah tahu jalurnya dari fuse ke kunci kontak ke flasher, ya kan? Berarti kalau ada yang putus, tinggal ngurut jalurnya saja. Kabel yang masuk ke fuse mana, kabel yang masuk ke kunci kontak yang mana, dari kunci kontak yang ke flasher yang mana. Meskipun itu warnanya warna-warni, ya. Kalau kalian nanti ketemu, biasanya ada sepeda motor yang kabel dari flasher ujungnya warna abu-abu. Ternyata yang masuk ke switch atau ke saklarnya warna hijau. Kalian tidak akan bingung, tiba-tiba kabelnya sama, ya kan? Ya, ternyata kabel sama.
Kalau sudah tahu jalurnya, kita jelas dari sini? Jelas. Jelas. Kalau jelas, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah ini sedikit tambahan saja ya. Sebenarnya lampu hazard atau lampu hati-hati itu tidak selalu ada di sepeda motor. Iya, lampu hazard. Jalurnya sangat mudah. Di sini hanya nambah satu saklar saja, switch derajat, kemudian kabel yang tengah dimasukkan ke output flasher, dan yang kiri dan kanan ini bisa dibolak balik. Next. Nah, sekarang kita nonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan saya terangkan bagaimana cara kita untuk membuat rangkaian daripada lampu tangga atau motor. Bahan yang perlu kita butuhkan yaitu aki normal, ya, antara terminal positif dengan negatif juga sebagai sumber arus. Yang kedua adalah flasher yang kita gunakan dua kaki, sini ada terminal B dengan terminal L. Kemudian yang ketiga kita butuhkan adalah saklar tangga belok, kita nanti pengen belok atau yang nyala kanan atau kiri. Kemudian lampu sebagai tanda menyala atau sebagai tanda belok yang kanan maupun yang sebelah kiri. Langsung setiap lampu maka kita butuhkan dua kabel untuk menunjukkan satu lampu. Dua kabel ini kita butuhkan yaitu terminal positif dengan terminal negatif. Ya, terserah nanti yang mau yang positif yang kanan atau yang kiri. Ya, satu terminal kabel. Kalau kemudian kita sudah tentukan, maka kita tentukan dulu adalah negatifnya. Ya, kita tentukan negatifnya. Ini negatif kita hubungkan dengan bagian kanan. Ya, dengan yang bagian kanan. Ya, langsung kita hubungkan kepada terminal negatif daripada baterai. Ini ada tanda negatif. Nah, maka di terminal negatif. Di sini negatif kita juga lurus ke belakang satu jalan yaitu negatif. Ya, ini negatif, ini juga negatif. Sudah ketemu. Yang satu bagian ini juga ini negatif, lurus ke belakang, satunya negatif. Kalau satu sudah, berarti nanti tinggal satu, satunya nanti untuk positif. Ya. Sekarang kita rangkai yang positif dari terminal positif baterai, maka kita hubungkan terminal positif baterai. Setelah kemudian kita positif baterai ini, kita hubungkan kepada terminal B daripada flasher atau kaki yang bertanda tulisan B pada flasher. Yang satu L ini kita hubungkan kepada saklar untuk tanda belok. Ini sebagai arus positif. Karena di sini ada tiga kabel, yang satu ini dari flasher, yang dua ini untuk yang bagian kanan maupun bagian kiri. Terserah bagiannya, ya. Nanti mau kanan atau yang kiri, tergantung dari tanda ini. Kalau sudah kanan maupun kiri ini kabel ini kita serahkan ke positifnya, positif daripada kabel bagian lampu tadi. Kalau yang satu tadi sudah negatif, yang negatif tadi sudah kemudian kita salurkan ke aki, berarti tinggal satu. Yang ini untuk positif. Nah, putihnya itu positif. Ini positif. Yang sana juga sama. Kalau yang biru tadi sudah kita salurkan untuk negatif, maka tinggal satu. Yang putih adalah untuk yang positif. Kalau sudah tersambung, maka kita coba nyalakan. Kita send ke kanan, ya. Nah, ini bagian kameranya agak susah. Sedikit. Nah, ini bagian kanan. Nah, kalau ke kiri bagaimana? Nah, kiri juga bisa ikut semua. Ya, ini kalau nggak salah untuk rangkai ini, maka ini. Nah, ini benar-benar apa? Mudah saja.
pembagian arus ini mau kita ke kanan atau kita mau ke kiri. Nah, mudah. Kalau tidak menggunakan ini bagaimana? Kalau ini kita lepas, ya, kita lepas, terus kita mau menghidupkan bagian kanan saja atau bagian kiri, bisa, ya. Kalau kita mau menghubungkan kanan, yang satu kita hubungkan flasher yang terminal L. Kemudian yang satunya untuk positif daripada kanan, dia akan langsung menyala. Yang kiri sama. Ini yang kemudian kita hubungkan kepada terminal L pada flasher, ya, yang kelihatan. Nah, yang satu kita ke positifnya, nah menyala. Nah begitu. Nah tapi kalau untuk lebih mudah kelihatan, maka yang kita butuhkan adalah ini. Nah, maka dia akan lebih mudah kelihatan. Dan mungkin itu rangkaian yang kita buat jalan. Kalau kita mau kemudian apa namanya membuat tambahan hasil bagaimana kalau bahaya, yang kita butuhkan adalah tambahan daripada terminal atau saklar yang berbentuk seperti ini. Ya, ini adalah saklar biasanya digunakan untuk lampu bahaya atau lampu hazard atau tambahan untuk sepeda motor menggunakan ini. Dia ada 3 kabel. 3 kabel ini kabel yang tengah warna biru ini dari flasher, yang merah ini untuk bagian kiri, yang putih untuk bagian kanan. Bebas sebenarnya. Mau yang ini kanan atau kiri boleh, ini kanan atau kiri boleh. Tapi yang penting adalah yang biru. Biru ini harus kita sambungkan kepada flasher yang terminal R-nya. Nah, kita langsung menggunakan saja terminal R. Kalau sudah, yang putih kita hubungkan ke positif daripada lampu kiri yang bagian kanan. Yang merah kita hubungkan kepada yang bagian kiri. Nah, kita tambahkan saja coba. Nah, semuanya akan nyala. Yang paling penting adalah warna biru dari flasher. Nah, itu lebih mudah. Itu aja. Silakan mencoba. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Nah, ada yang dengar tadi istilah terminal L? Ya. Ada terminal L sama terminal B. Apa itu terminal L sama terminal B? L adalah U, sedangkan B untuk jadi ketika kalian beli flasher, pastikan ada terminal B dan L. Jangan sampai flasher kalian yang kalian beli tidak tertulis B dan L, karena itu menunjukkan terminal baterai dan lampu. Next, silahkan dilihat di meja kalian masing-masing ada papan, ya, yang digunakan untuk melakukan proyek membuat rangkaian listrikan lampu tanda belok. Ya, sebelum kalian mengerjakan itu silahkan dibuka dulu LKPD-nya atau lembar kerjanya di link yang sudah saya kirim di grup. Silahkan dicek dulu. Cek dulu di linknya. Ya. Kalau sudah, sambil mengisi nanti sambil membuat rangkaian. Nah, di sini kalian bisa lihat di situ ada tertulis Yamaha dan Honda. Biar tahu bedanya Honda dan Yamaha. Kalau sudah, silakan disambung kemudian berdiskusikan dengan pokoknya. Pastikan yang menyambung gantian ya. Kalau sudah jadi satu, bisa panggil saya, ini gantian. Kalau ini satu anggota kelompoknya harus bisa satu-satu.
Ini kuasa sekali kuasa. Sudah jadi? Silakan dicoba. Dites rangkaiannya, benar apa salah? Dong. Bener, satu-satu kan? Jadi, lepas ya. Cabut ininya saja lah. Setelah ini silakan ditata rangkaiannya yang pertama kelompok ya. Setelah itu bisa presentasi satu-satu. Maju baru-baru nggak masalah ya. Di sini saya sudah menyediakan power supply-nya benar-benar pakai aki. Ya. Jadi nanti kalian bisa tunjukkan ke kalian rangkaian dari yang kelompok. Pak, boleh Pak? Barusan ternyata ini Ya, sudah berarti ya? Ya. Dari Aki. Oke, terus? Dari fuse ke kontak, dari kontak ke flasher, dari flasher ke saklar atau switch langsung ke lampu. Ke lampu. Bisa ditunjukkan bagaimana cara kerjanya? Dites. Agak dekat. Tunjukkan rangkaian kalian kalau memang berfungsi. Coba. Bisa ya? Sudah? Sudah, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu.
Mana itu? Yang kiri. Ini saya kanan. Sen kanan. Oke. Sudah? Sudah. Silakan ditutup dulu. Ya, kami. Assalamualaikum. Silakan. Silakan sambung. Ya, lebih. Bisa ya, sebelah kanan ya? Yang kiri? Bisa. Tapi ngono Pak nanggung tak anak tamu Pak, tak nyala. Sudah? Bisa ya? Benar bisa ya? Ya, silakan ditutup. Ya, dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berikutnya adalah refleksi setelah mempelajari materi ini, apa yang sudah kalian dapat? Coba satu aja saya pengen dengar. Bisa perhatikan apa saya terus? Saya mengetahui komponen. Bisa tahu komponen. Apa lagi? Fungsi. Saya tahu lampu. Jalan kabel fungsi dan lampu. Oke. Adakah yang merasa kesulitan? Kemudian ada yang merasa ada kesulitan tadi? Di mana? Kabelnya bermasalah. Itu nanti akan kalian temui kendala-kendala seperti itu di kendaraannya langsung. Jadi ketika kalian ketemu di sepeda motornya langsung, ya hal-hal seperti itu yang akan kalian hadapi. Kesimpulannya adalah setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kalian saya rasa sudah bisa semua karena sudah nyoba satu-satu kan? Jadi bisa mencapai apa yang kita jadikan tujuan untuk di awal tadi. Semoga ilmu kalian yang dapat hari ini bisa diaplikasikan langsung nanti di sepeda motor. Karena belum tentu teman-teman kalian dapat yang seperti ini. Gitu ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, silakan dibimbing berdoa dahulu. Siapa? Doa mulai.